padahal mereka belum nikah. Pasti kalau nikah anaknya Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan Sherin Pipau. Jadi kan kemarin tuh udah 2 video Sherin bacain chat story horor, terus creepypasta, ya kan, serta pendek horor. Sekarang gantian menjadi kisah cinta romantis yang berujung tragis, guys. Jadi nanti Sherin akan bacakan cerita atau kisah cintanya Romeo and Juliet yang tahun kemarin sempat booming, atau mungkin tahun sekarang juga masih booming, dan Sherin akan menguak kasusnya, membacakan kisah-kisah cinta mereka. Jadi sebenarnya kisah cinta Romeo and Juliet itu adalah hasil karya seseorang yang bernama William Shakespeare. Oke, tanpa harus berlama-lama lagi, Sherin akan bacain langsung cerita kisah cinta Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Romeo dan Juliet adalah sebuah tragedi karya William Shakespeare. Tragedi ini mengisahkan sepasang mempelai muda yang saling jatuh cinta namun terhalang karena kedua keluarga mereka saling bermusuhan. Sandiwara ini untuk pertama kalinya dipentaskan pada tanggal 29 Januari 1595. Juliet memasuki usia 17 tahun, orang tuanya pun mengadakan pesta ulang tahun buat putri mereka pada hari jadinya. Sekaligus juga memperkenalkan Juliet dan Valliant Paris, pemuda pilihan orang tuanya. Nah, jadi si Juliet ini udah dijodohkan oleh orang tuanya dengan pria yang bernama Valliant Paris. Ayah Juliet adalah pemimpin dalam keluarga Capulets yang mempunyai permusuhan yang sudah turun-menurun pada keluarga Montague. Romeo, pemuda dari keluarga Montague, baru saja putus cinta karena ditinggal kekasihnya menikah dengan pria lain. Pada malam pesta di kediaman Capulets, Romeo yang lewat depan puri kediaman Capulets secara tiba-tiba tertarik untuk masuk secara diam-diam ke dalam puri kediaman Capulets untuk mengetahui keramaian yang ada di dalamnya. Jadi si Romeo ini tuh penasaran, rame-rame itu ada apa. Ternyata kan dia nggak tahu kalau itu adalah pesta ulang tahunnya si Julie. Di sanalah Romeo menemukan perasaan cintanya kembali ketika terpesona melihat Juliet di pesta ulang tahunnya. Dan secara kebetulan mereka dapat berkenalan yang mempunyai kesan di dalam hati masing-masing. Pertemuan itu, Romeo dan Juliet menjadi pasangan kekasih, di mana cinta mereka dirahasiakan dari kedua belah pihak keluarga mereka masing-masing. Hingga pada suatu hari, terjadi peristiwa yang melibatkan Romeo dan salah satu keluarga Capulets yang menyebabkan kematian Mercutio, sahabat dari keluarga Montague, karena bertarung dengan Tybalt dari keluarga Capulets. Kematian sahabatnya membuat Romeo menjadi gelap mata dan balas membunuh Tybalt. Jadi si Romeo ini tuh nggak terima keluarganya tuh ada yang mati, mungkin sahabatnya ya, tadi barusan dia omong, terus dia langsung membunuh si Tybalt itu. Yes, you can. Just do it. Perbuatan Romeo membuat dia dihukum tidak boleh lagi kembali dari Verona untuk selama-lamanya, sehingga terpisah dari kekasihnya Juliet. Kasihan banget ya Romeo ini, padahal juga barusan menjalin cinta dengan Juliet. Ya mungkin udah resikonya juga kan, karena udah turun-menurun juga permusuhan. Dan mau gak mau juga si Romeo dihukum tetap di Verona dan gak boleh kembali lagi. Kasihan banget, dan mereka tuh pasti bakal lama banget untuk ketemu lagi. Di lain pihak, orang tua Juliet tidak bisa menolak lamaran dari Valliant Paris untuk menikahi Juliet. Aduh, guys, kasihan banget si Romeo kan. Udah dia nggak boleh balik-balik lagi. Terus si Juliet ini bakal nikah sama si Valliant Paris. Sehingga mereka memaksa Juliet untuk menikah secepatnya dengan pilihan orang tuanya. Juliet bersedih akan keputusan itu dan ia berusaha menghubungi Romeo melalui guru dari Romeo sendiri akan rencana pernikahannya dengan Valliant Paris. Jadi sebenarnya si Juliet itu nggak mau nikah dengan pria lain selain si Romeo karena perjodohan. Jadi dia mau nggak mau. Dan untuk mencegah pernikahan yang akan dilangsungkan dalam 2 hari, maka sang guru menggunakan ramuan obat tidur untuk membuat Juliet mati suri selama 2 hari, sehingga keluarga Juliet tidak bisa menikahkan dia. Jadi si gurunya Romeo ini memberi ramuan obat tidur gitu
selama 2 hari biar si Juliet ini nggak nikah dengan Valiant Paris. Sang guru juga berusaha menghubungi Romeo akan rencana itu, tapi surat yang berisikan rencana Juliet tidak sampai pada Romeo. Oh, berarti si Juliet ini tuh udah ngasih surat untuk Romeo, cuma tidak sampai kepada Romeo. Sia-sia banget ya. Dan ketika Romeo kembali ke kota dan mendapati sang kekasihnya telah meninggal, maka ia mendatangi tempat Juliet dikuburkan. Melihat Juliet telah mati, maka Romeo pun membunuh dirinya di samping jasad kekasihnya. Kiss a needless spark to present death. Come, bitter conduct. Come, unsavory guide. Here's to my love. Dengan membawa perasaan sedih mendalam. Sedih banget kisah cinta mereka. Padahal mereka belum nikah. Pasti kalau nikah anaknya. Ketika pengaruh obat tidur itu hilang, Juliet tersadar. Tapi ketika melihat Romeo yang sudah ada di sampingnya telah mati, membuat Juliet menyusul Romeo dengan mengakhiri hidupnya juga. Yet you are still warm. Poison, I see it been his time was end. Oh, Charles, drunk all and left no friendly drop to help me after. I release their lips. Haply some poison yet doth hang on them to make me die with a restorative. Oh, happy dagger, this is thy sheath. Rust and let me die. Jadi tuh sebenarnya si Juliet itu belum meninggal, karena si Romeo belum tahu, karena itu adalah hasil dari ramuan obat tidurnya tersebut. Jadi sebenarnya kan si Juliet itu minum ramuan obat tidur tuh biar gak nikah tuh sama Valiant Paris. Terus ketika si Romeo-nya udah balik ke kota tersebut, melihat si Julietnya tergeletak dikiranya meninggal, padahal kan belum. Si Romeo-nya tuh bunuh diri. Terus ketika si Julietnya udah sadar dari pengaruh obat tidurnya itu yang disengaja, Juliet melihat si Romeo meninggal. Terus si Juliet ikut-ikutan bunuh diri juga. Sedih banget kok. Oke guys, jadi segitu aja cerita kisah cinta Romeo and Juliet yang sudah saya bacakan tadi. Oke, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.